Halo Akademi Makassar, selamat bergabung. Di yang lain ditunggu ya untuk bergabung. Hari ini kita mau bahas dilema salah jurusan loh. Pasti banyak kan yang salah jurusan karena pasti banyak loh. Coba kalau misalkan kita cerita-cerita sama teman jurusan kita gitu kayak, ih kenapa bisa masuk jurusan ini, terus kenapa bisa nyasar ke sini, pasti sejarahnya itu panjang. Pasti biasanya jurusan yang kita tempati saat ini bukan jurusan yang kita pilih biasanya pada saat masuk tes. Kayak termasuk saya ikut SBMPTN 2 kali dan masih merasa salah jurusan ketika sudah berkuliah di kampus ini. Pada saat sudah kita tunggu penonton aja dulu sebelum aku cerita kepanjangan. Halo Kias, halo Furnarasatrio dot underscore. Halo semua yang mau gabung, ditunggu. Hai Nafsi dan Septri, hai Nova, hai Nadia Zafira. Halo, apa kabar semua? Halo Kak Radio Kampus ITB. Wah. Ya, jadi hari ini dia bakalan ditemenin sama Kak Zulfa Amala. Dia dari Radio Kampus ITB yang bakalan nemenin dia bincang-bincang soal dilema salah jurusan. Mungkin di sini dia bisa curhat ya sedikit atau sharing yang pasti relate banget nih sama beberapa Akademi Makassar atau teman-teman yang bakalan nonton live ini. Dan di live ini juga tetap ada giveaway. Jangan lupa nonton sampai habis. Keren banget dong. Jadi ditunggu giveaway-nya apa. Jangan di skip. Jangan di live-nya jangan di live. Stay tune terus karena bakalan dipilih komentar dan pertanyaan yang paling menarik. Bakalan dapat saldo link aja sama voucher sushi biscuit. Pasti suka dong makan sushi. Kalau dia suka banget makan sushi karena enak. Sushi itu enak, ada nasinya, ada rumput lautnya, ada wortelnya, ada telurnya, ada ikannya, ada pokoknya sehat banget deh untuk dimakan sebagai cemilan atau sebagai makanan pokok di malam, pagi, dan siang hari. Halo Kak Adil. Pasti yang gabung ini pernah merasakan salah jurusan ya? Pernah gak sih? Halo Kak Yuris, halo Kak Nat. Pasti banyak banget orang yang suka makan sushi. Karena sushi itu ada nasinya dan orang Indonesia makan nasi. Halo Uksien. Halo Ahmad Miswar. Halo Andira Famit. Halo AMR WLM. Entah. Yang penting aku sapa aja. Oke. Jadi dia bacain dulu, dia perkenalkan dulu nih siapa yang bakalan dia temenin di live kali ini, bahas soal dilema salah jurusan. Jadi ada Kak Zulfa Amala, dia itu salah satu mahasiswa teknik kimia di ITB. Pengalaman kepemimpinannya itu dia pernah jadi Chief Officer di Pendidikan Radio Kampus ITB tahun 2019. Kemudian menjadi Head Division of Public Relations in Faculty Orientation pada tahun 2020. Kemudian Producer of Arky Night Shift Radio Kampus ITB Streaming di tahun 2019. Dan banyak banget nih pengalaman organisasinya. Ada pernah menjadi External Manager Radio Kampus ITB tahun 2020, Staff of Human Development and Management Himatek ITB 2019, dan Event Manager Youth Voyage 2019 sampai 2020. Hai semua, Jovan, Mawalia, Nur Hafifah Agus yang sudah join, Kin Nita. Oke, jadi langsung aja dia undang Kak Zulfa Amala untuk masuk ke room ini. Kita ngobrolin soal dilema salah jurusan. Gimana invite?
Hai Kak Mala. Kak Mala juga cantik banget hari ini. Hai Iva. Ih, nggak sabar deh bagi-bagi giveaway ke teman-teman yang lagi nonton hari ini. Hai Arafli. View request. Ya, kita akan segera live bareng Kak Halo Zulfa. Dea, Halo Kak Zulfa, apa kabarnya Kak? baik lah. Lagi di Weekend mana? gini seru ya. Oh, seru banget dong Kak. Aku Lagi di mana nih? Lagi di kampus ya atau di rumah? Banyak banget lagi di bukunya. rumah dong. Wih, keren Enggak loh, banget ini bukunya, banyak banget. enggak loh, ini aku ke SMA dulu loh, aku beres-beresin terus kayaknya bagus Oh, spotlight di sini gitu. oh iya, keren Dia banget lagi sih di Kak. mana di kampus? Di Lagi di kampus studio lagi, nih. ya lagi di studio. Habis, Ih seru banget. hmm. Kangen deh Eh, ke studio aku. oh, kalau di ITB sendiri belum buka ya Kak, studio? Belum buka. Oh, karena masih COVID ya Kak. Hai semuanya. Halo, halo. Halo semua yang udah gabung, kita bakalan bahas dilema salah jurusan bareng Kak Zulfa Amala. Jadi tadi dia udah perkenalan singkat tentang Kak Zulfa Amala ini seorang mahasiswa dari Teknik Kimia ITB dan juga announcer di Radio Kampus ITB. Nah, langsung aja nih Kak, boleh diceritain nggak sejarahnya Kakak masuk di ITB itu gimana? Kenapa bisa jadi Oke, mahasiswa ITB? Oke, jadi mungkin aku ceritain dulu ya kali ya. Ini kan temanya dilema masalah jurusan, jadi nanti bakal nge-brief ke dilemanya aku gitu. Iya Jadi Kak. awalnya tuh aku kan sebelumnya tuh pernah kan daftar ke suatu universitas swasta, terus kayak pas daftar di universitas swasta itu aku masuk jurusan yang kayaknya aku banget gitu loh Dea. Jadi kayak Mm-mm. jalan tuh aku udah masuk kayak udah interview sama dosennya, terus kayak udah nanya-nanya banyak dosennya, terus kayak wah ngerasa banget nih ini aku banget. Iya. Nah terus akhirnya tapi kayak orang tua tuh masih kayak coba dulu deh universitas negeri gitu kan. Terus aku daftar pas di SNMPTN tuh aku daftar di ITB di salah satu jurusan, tapi bukan yang sekarang jurusan aku nih. Mm-mm. Nah tapi nggak keterima di undangan. Nah Oh. terus kayak akhirnya aku cari strategi baru dong pas di SBMPTN, terus kayak aku daftar di FTI yang ada teknik kimianya. FTI. Nah awalnya tuh sebenarnya aku mungkin nggak terlalu banyak searching gitu kali ya, FTI itu apa aja, terus teknik kimianya tuh kerjanya apa aja gitu kan. Jadi sebenarnya kayak modal aku, saya orang tua aku tuh dari teknik kimia ITB juga, jadi kayak modal aku kayak kayaknya ayah juga bisa, kayaknya aku juga harusnya bisa dong gitu kan. Nah akhirnya masuklah aku ke teknik kimia ITB and here I am. Nah awalnya tuh aku ngira kayak kan aku sebelumnya daftar kan yang di universitas swasta itu, yang jurusan yang Mm-mm. sebenarnya aku udah ngira nih aku banget gitu. Iya. Nah kayak aku mikir kayak sebenarnya di teknik kimia pasti bisa lah Zulfa belajar kayak gitu, kayak Mm-mm. bakal kejawab juga gitu kan. Terus pas di teknik kimia kayak what a surprise, dadah ternyata Oh, kayak gini loh. Terus jauh dari habis itu ekspektasi gitu ya kak. iya jadi kayak ini mungkin aku sedikit cerita kali ya, teknik kimia itu dibagi dua kan, ada subjurusan kan, ada subjurusan bioproses sama teknik kimia umum. Nah, yang aku pingin itu tuh sebenarnya kayak awal tuh aku pingin banget belajar yang namanya pengkodingan DNA segala macam gitu, kayak aku suka banget nih sama DNA. Jadi terus aku masuk ke bioproses karena berharap bioproses tuh bakal ngasih aku jawaban itu kan, karena lebih banyak ada biologi terapannya. Nah, awalnya tuh aku SMA nggak suka biologi, Mm-mm. dia, tapi Iya. aku suka yang namanya kayak coding tapi ditambah DNA. Nah, terus pas aku masuk ke bioproses, ternyata biologi semua gitu Oh, deh. biologi Jadi kayak aku semua. harus balik lagi ke belajar kayak ke Biologi. virus, bakteri yang Hmm. kayak ya ampun aku struggle banget. Jadi kalau aku bisa cerita dilema salah jurusan aku tuh kerasa banget di 1 tahun belakangan ini, dan kayaknya 1 tahun belakangan ini tuh aku benar-benar kayak dilema apa iya ya aku pindah sejujur jadinya, karena nggak mungkin kan Mm-mm. aku pindah jurusan karena kayak udah 2 tahun gitu aku udah Oh, gitu udah sih sayang deh, banget. mungkin itu dulu kali ya. Mm-mm. Oh iya. Padahal judulnya teknik kimia, tapi banyak biologinya gitu ya kak. Iya jadi aku awalnya mikir Kaget. kayak kan teknik ya,
harusnya kan Mm-mm. lebih banyak terapannya gitu kan, kayak lebih banyak aplikasinya. Nah, terus kayak pas aku masuk tuh bener-bener harus belajar dari awal lagi yang banyak hafalinnya. Jadi kayak Iya. aku males gitu dan Hmm. dan gitu deh jadinya kayak ya ampun aku bener-bener struggle kayak aku hampir sempet kayak mau nangis gitu pas lagi belajar kayak Oh iya. Apalagi kalau gitu. kita tahu sendiri ITB itu pasti kayak keras sih gitu ya Kak. Secara Iya. ITB gitu. Mm-mm. Nah, iya jadi kayak ITB tuh menurut aku environment-nya tuh yang nge-push diri aku tuh buat kayak harus selalu belajar 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 dan kayak apa ya bisa dibilang orangnya tuh ya jadi mungkin salah satu yang bikin aku akhirnya bisa survive dan kayak mutusin buat tetap lanjut itu ya karena di ITB itu environment-nya dukung aku buat kayak ya udah kalau kamu walaupun ngerasa salah jurusan ya terus aja lanjutkan Iya. gitu. Jadi aku suka sih karena kayak ya gitu. Oh, jadi gimana tuh Kak usahanya Kakak waktu merasa bener-bener salah jurusan nih? Apa yang eh, bagaimana caranya supaya mindset salah jurusan itu nggak selalu terpikirkan, tapi di enjoy aja jalannya. Oke, jadi mungkin ini cerita dari aku dulu kali ya. Kalau misalnya aku kan kemarin, jadi pas semester keempat kemarin tuh sempet kayak selesai semester 4, aku bahkan nggak berani bilang ke teman-teman aku gitu. Dia kayak, aku kayaknya nggak fit in deh sama subjur ini gitu. Hmm. Terus akhirnya aku cuma berani bilang ke teman aku yang di radio kampus. Jadi yang teman main lah, anggapannya bukan teman belajar gitu. Terus aku bilang kayak, eh kayak gue kok nggak sesuka itu ya sama jurusan sekarang gitu kondisinya kayak gini 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 terus saya sempet sempet malah aku kayak pindah karena aku masih punya nih kesempatan buat pindah ke subjur yang satu lagi yang teknik kimia umum Oh, ini oh iya. tapi emang harus ngulang beberapa matkul nah terus aku kayak apa gue ngulang ya apa gue pindah aja ya kayak uh, not late sih cuman sayang aja sebenarnya nggak terlambat cuman masih bisa Mm-mm. cuman sayang aja terus kayak dia pertimbangkan gini 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 nah dia tuh nganggapnya cuman kayak agak santai gitu deh kayak emang lo kalau pindah beneran lo yakin bakal se-fit in gitu dengan jurusan lo yang baru nanti gitu paham nggak Oh jadi iya. kayak uh, kalau gue pindah apakah gue bisa make sure gue nggak akan ngeluh gue nggak akan apa Mm-mm. ya gue bakal seneng enjoy banget di jurusan yang baru yang nanti gue pindahin kan belum tentu nggak sih dek kayak Iya belum tentu. Oh. menurut aku nggak akan ada jurusan yang perfect for you gitu pasti bakal ada yang menurut aku ya aku belum nemu sama orang yang benar-benar suka banget kayak di jurusan aku tuh suka banget sama tekim kayak semua matkul dia suka tuh kayak nggak ada sih pasti ada satu dua matkul yang kayak Mm-mm. ih kok aneh sih belajarnya kayak gini ya nggak sih dia kamu Iya juga iya. ngerasain nggak Pernah. kayak Kayak oh kayak gimana? Boleh diceritain sedikit? Mau iya curhat boleh sedikit boleh sih. Kayak kan di RC, tapi hmm, belajar kalkulus gitu kaget. Wajar sih iya karena kan padahal teknik. Mm-mm. Jadi nah, belajar kalkulus tapi juga pinginnya tapi gambar doang kan iya pasti betul mikirnya kayak banget aduh Kak. pingin Mm-mm. gambar tapi harus belajar arsi juga Kalkulus. ya nggak Iya. matematika juga kan terus kalau kuliah Mm-mm. juga susah nggak sih arsi tahu Iya aku susah. Mm-mm. nah Emang sama yang kayak kalkulusnya teknik. iya sama kayak maksud aku pasti ada matkul yang tetap aja yang kamu nggak suka gitu loh Iya. maupun dimanapun jurusan itu nah jadi kalau aku prinsipnya kalau udah kecemplung mendingan diberenangin aja jangan Iya. sampai tenggelam tapi gitu loh jadi Kayak udah kepalang basah karena gitu. iya sayang aja jadi walaupun nanti kamu pindah kolam belum tentu kamu di sana malah bisa lancar berenang kan gitu kan kayak gimana Benar. kamunya buat nanggepin itu jadi teman-teman aku juga ngerasa kayak banyak banget yang jadi pas itu aku sempet kayak ngobrol-ngobrol gitu kan sama teman-teman aku terus kayak lu kalau mau kerja di mana terus jawabannya tuh benar-benar serandom itu kayak kok nggak ada yang kerjanya di Tekim gitu loh Oh iya iya. jadi kayak udah ada yang ngerasa kayak aduh capek banget ternyata di Tekim kayak susah itu gitu kan kayak aduh Heeh. susah banget jadi mungkin kayak kamu udah mungkin ya kayak kamu kadang-kadang pernah nggak sih dia kamu ngerasa depresi gitu kayak disuruh bikin market terus-terusan terus kayak udah lah gue mau jadi pengusaha aja dagang gitu Bener kan banget pasti Kak. ada ya letusan atau kayak aduh mau jadi penyiar aja lah gampang tinggal Iya. ngomong doang modal ngomong gitu kan Bener. nggak Kayak usah putus modal asa mikir banget. iya Udah. terus habis itu kayak ya udah
menurut aku terus kayak gimana cara fitinnya, ya udah kayak ya struggle gitu. Dan misalnya nih kayak aku akhirnya kan gak kurang suka nih sama yang kayak gini, terus akhirnya aku mulai cari nih sebenarnya aku tuh suka di mana. Jadi aku nyari nih beberapa hal yang kegiatan-kegiatan pendukung aku yang apa namanya, yang bisa ngedukung passion aku banget. Misalnya nih uh, aku ternyata cukup suka ngomong, makanya aku ikut radio, jadi kayak Iya. radio gitu walaupun nanti aku nggak, terus kalau terus belum tentu kan aku suka ngomong akhirnya aku masuk ke komunikasi terus aku bakal fit in, enggak kan. Jadi Mm-mm. menurut aku ya udah ikut aja kegiatan yang kamu kerasa suka, yang bisa kamu Iya. cemplungin dikit-dikit aja gitu. Kayak ya aku ikut Benar-benar. radio misalnya, terus kayak oh aku kayak mau nyobain deh, aku suka bisnis nggak ya, terus aku cobain lah ikut lomba bisnis gitu sih Hmm. deh. Makanya terus uh, ya gitu. Jadi mungkin susah, mungkin kayak gimana cara pindahin stigma dari tadi kayak aduh ini salah jurusan kayaknya Iya. gue nggak bakal fit in. Itu balik lagi sih kayak emang ada opsi kamu mau lanjut apa mau enggak, tapi semuanya tuh beresiko. Kamu mau lanjut berarti kamu harus punya resiko buat jalanin itu dengan tetap happy, karena Iya. menurut aku gak akan bisa, susah gitu loh kamu tetap happy. Cari aja kayak aku karena environment aku yang dukung, lingkungan aku tuh cukup suportif ya, jadi kayak oh aku walaupun ini pelajarannya susah tapi teman-teman aku mau bantu gitu loh, mau bantu aku buat belajar bareng gitu. Jadi kayak Benar-benar. yaudah itu jadi motivasi aku gitu. Kalau kamu mau pindah pun nggak masalah sebenarnya, tapi ya kamu harus make sure kayak jangan sampai kamu pindah terus kamu ngeluh lagi gitu. Itu Iya. harus, itu resikonya gitu. Gitu sih paling dek. Kamu sempet nggak sih, kamu juga sempet ngerasain dilema gitu dek? Sempet banget. Pada saat kayak aduh udah nggak sanggup, pokoknya pas ngerasa udah titik nggak sanggup ngerjain tugas itu pasti kayak nyalain, ih pasti salah jurusan nih, langsung putus asa gitu kak. Kalau capek dikit aduh harusnya masuk ini, kalau enak di ngelakuin sesuatu hal yang bukan jurusan aku ngerasa aduh harusnya gue jurusan Kayaknya ini seru gitu. banget ya. Kayak Iya. termasuk di join radio kak, aduh harusnya gue masuknya Nah, ilmu komunikasi gitu. Pernah gak sih kak bang kayak begitu? iya pernah, tapi kayak ngeliat temen kayak kalau kayaknya lihat banget nggak sih kalau salah jurusan tuh sama kayak rumput tetangga pasti lebih hijau, ya nggak sih? Iya benar-benar Kayak, benar. itu saya nih sekarang aku kan saya ya aku enjoy banget nih di radio, terus habis itu kamu pindah ke komunikasi tuh belum tentu juga gitu loh. Kayak Betul. terus dia pasti pasti di ilmu komunikasi nanti bakal aneh apa kayak pasti ada aja ngeluh-ngeluhnya, berarti kayak Iya. tiba-tiba ada aja. Oh iya, sama juga Kak, kayak kalau teman-teman lihat kita nih kayak enjoy dengan tugas-tugasnya kita, jurusan kita, pasti mereka biasanya ih enak ya di jurusan ini begini-begini doang. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya gitu Kak. Pernah nggak sih? Struggle-nya gitu ya. Mm-mm. Padahal mereka nggak tahu aja struggle-nya kita di jurusan ini tuh gimana. Mereka cuma lihat enaknya, luarnya doang gitu. Kayak arsi enak enak banget menggambar doang. Padahal mah enggak gitu. Padahal kamu dia nggak tahu cerita begadangnya anak arsi gitu ya. Bener banget kak. Nah, terus gimana Gitu tuh sih. caranya Kak Zulfa berdamai dengan diri sendiri pada saat mikir kalau salah jurusan? Nah, sama mungkin sharing sih. Jadi kayak pas aku cerita sama temen aku yang anak RK itu, aku kayak dia dia cukup anaknya nggak terlalu ngarahin aku, cuman ini sih. Jadi dia kayak karena aku sharing cerita, terus kayak bilang ya kalau lo pindah gini, lo ini gini. Jadi aku dapet perspektif baru nih dari orang lain yang Iya. kayaknya nggak kenal gitu. Dan kayak terus gimana caranya aku berdamai sama diri sendiri. Pertama aku udah cerita nih, aku udah mulai cukup tenang kali ya. Jadi kayak mungkin yang tadinya cuman kayak emosi doang, kayak emosi lelah capek itu jadi Mm-mm. lebih bisa objektif gitu Oh iya. dengan aku cerita. Jadi kayak uh, awalnya kan kayak menggebu-gebu, aduh ini capek banget di jurusan ini bla bla bla, apalagi di subjur ini kayak, tapi jadinya lebih tenang gitu. Nah akhirnya ada cry. Terus akhirnya jadinya gimana cara berdamai, ya udah lakuin. Buat aku makanya tadi aku berprinsip ya udah sekalinya kecemplung harus diberenangin gitu. Dan
selalu cari motivasi sih, kayak aku nyari apa yang bikin aku senang di jurusan ini ya teman-teman gitu. Karena kalau dilihat dari CV-nya juga Kak Zulfa banyak kok prestasinya padahal ya. Kalau dibilang salah jurusan Karena kayaknya juga enggak enggak salah jurusan gitu. mungkin sebenarnya bukan kayak jadi aku bilang tadi kan aku baru ngerasain dilemanya sedilema itu tuh setahun belakangan ini, jadi ya aku cari pelampiasan aku tuh ke tempat lain gitu, kayak yang bikin aku senang aja gitu. Oh iya. Ya misalnya RK-nya ini kan, atau kayak aku coba Ya. ikut kegiatan A, B, C yang ya paling enggak walaupun strugglingnya itu kerasa gitu kebayar sama yang lain. Iya benar. Itu sih. Jadi salah satu jalan keluarnya berdamai dengan diri sendiri ketika merasa dilema salah jurusan, Kak Zulfa itu mencari hal yang bisa bikin have fun gitu ya Kak? Happy. Iya, betul. Terus nih Kak, apakah kalau salah jurusan itu akan menghambat langkah selanjutnya menurut Kak Zulfa? Menarik sih ini, kayak menghambat nggak ya? Sebenarnya kalau aku bisa bilang menghambat itu depends on your lagi. Tapi menyulit, susah, menyusahkan, menurut aku pasti iya sih. Karena kalau misalnya kamu merasa kamu udah gak suka nih sama, kita nggak usah bilang masalah jurusan tuh, kayak pasti kamu butuh effort lebih gak sih buat belajar dan buat memahami dan buat menyukai. Paling nggak buat menyukai aja kamu butuh effort lebih kan. Jadi pasti butuh effort atau struggle yang lebih kuat. Cuman kalau misalnya dibilang bakal menyulitkan enggak, ya balik lagi sih, kayak kamu mau naruh effort itu tuh berapa persen gitu. Kalau kamu mau naruh itu banyak, makanya menurut aku nggak akan menyulitkan asalkan kamu mau gitu sih. Nggak akan menyusahkan diri kamu nanti, tapi kamu harus ber-effort gitu, berusaha lebih, kayak buat saya nih, kayak orang yang suka sama, yang benar-benar suka sama kayak kamu nih ya ceritanya deh, kayak arsi. Kayak kamu ada teman kamu yang suka banget sama arsi people banget, terus berarti kan dia misalnya dia buat ngumpulin mood ngerjain tugas aja nggak perlu gitu, kayak dia bisa aja kayak pulang kosan, pulang kelas langsung ngerjain market segala macam. Jadi saya kalau misalnya ada teman kamu yang struggle, yang kayak ngerasa gak suka di jurusan itu, kan pasti dia butuh mood ngumpulin ngerjain tugas tuh lama ya, sejam. Itu tuh nggak apa-apa menurut aku. Tapi asalkan dia effort gitu, jangan sampai nyari mood buat bikin tugas sejam nonton YouTube tapi akhirnya keterusan nonton YouTube terus. Itu kan nggak mungkin kan. Jadi kayak gimana effort kamu aja sih gitu. Iya sih kalau dari saya sendiri. Karena menurut aku banyak sih yang kayak dia ngerasa, teman-teman aku yang ngerasa salah jurusan tapi masih bisa keren-keren gitu. Iya emang harus sih Kak, karena kalau saya sendiri mikirnya kenapa harus menyelesaikan ini, harus sarjana, harus bisa tahan menjalani kuliah itu karena satu uang kuliah, terus beban orang tua masih menjadi beban orang tua ini Kak. Jadi saya harus sadar diri gitu loh, sadar diri bahwa harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, walaupun ya berat sih untuk dijalani gitu Kak. Betul. Nah kebetulan. Halo Kak Rizky. Sapa-sapa dulu ya. Oh ya, udah apa-apa. Banyak nih kayaknya yang join ya Kak. Mantap. Oke. Kalau Kak Zulfa sendiri lagi isi apa sih? Isi waktu apa ini di sela-sela pandemi selain kuliah, terus siaran juga nggak gitu? Pertama ya pasti organisasi, ngurusin kuliah, ngurusin organisasi juga, terus beberapa kegiatan lain aku kayak lagi mengeksplor diri sih di beberapa kegiatan-kegiatan lain, kayak challenging myself gitu sih. Gitu paling kayak, terus ya suka aja, aku tuh seneng deh kalau misalnya, ya mungkin yang bikin jadi aku tuh cukup ekstrovert ya orangnya. Jadi kalau misalnya nggak ketemu orang sehari tuh agak agak gitu, layu gitu. Nah, terus jadinya seneng aja kalau meet sama orang gitu. Jadi aku kayaknya seneng ngobrol gitu. Jadi jadinya banyak jalin komunikasi sama teman-teman lama juga, Dek.
Oh gitu iya. sih. Itu mungkin yang aku lakuin di sela-sela ini gitu Oh deh ya. ya. Kamu lagi ngapain emang, Dek? Sebenarnya saya cuti kuliah sih karena COVID. Kayak nggak nyaman aja gitu Oh, belajar online gitu. Nyamannya kalau belajar offline. Karena waktu tiga bulan teman-teman ya. kemarin, 3 bulan kemarin belajar online tuh kayak, ih kenapa sedikit banget sesuatu yang masuk ke sini kak gitu. Nggak nyaman banget sumpah. Makanya saya mending cuti dan kebetulan kalau cuti nggak bayar UKT juga gitu. Oh, gitu. Gitu. Nah, jadi buat Akademi Makassar nih yang mau dapat penghasilan tambahan di sela-sela pandemi COVID gini kan, mumpung kuliahnya cuma di rumah, nggak kuliah offline. Nah, gampang banget cuma modal HP. Akademi Makassar bisa dapat keuntungan sales fee sampai Rp500.000 dengan ikutan Sobat Hah? IndiHome. Jadi ada programnya IndiHome nih. Namanya itu Sobat IndiHome yang merupakan program kemitraan IndiHome yang memungkinkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan kapanpun dan dimanapun. Jadi kuliah kuliah online itu nggak menghambat dapat fee dari Sobat IndiHome. Akademi Makassar cuma perlu ngajak teman-teman dan kerabat untuk berlangganan IndiHome. Tertarik untuk dapat banyak cuan? Langsung aja daftar di Sobat IndiHome, sobat.indihome.co.id atau kunjungin Instagramnya di @sobatindihomekti dan @telkomkti. Gitu. Kalau mau dapat penghasilan tambahan daripada cuman di rumah tidur kuliah tidur, ada tuh yang begitu kan. Iya benar. Kalau udah Apalagi selesai kayak buat kuliah aku ya, kok tidur. tidur. Bahkan kuliah ambil tidur kali ya. Iya, cuman ngabsen doang, ngabsen isi absen, hadir, tidur, nggak ngikutin Zoom. Ada tuh yang begitu kak, banyak banget teman-teman aku, termasuk saya juga sih. Karena ngerasain salah jurusan. Semangat dong. Kita tuh walaupun sobat-sobat salah jurusan nih, kita harus tetap sayang kan UKT-nya nggak sih? Mm-mm. Jadi kalau Kak Zulfa sendiri suka baca buku nggak sih? Soalnya banyak banget soalnya bukunya di belakang gitu. Buku-buku apa aja tuh kak yang dibaca biasanya? Genre Itu apa buku gitu? kuliah. Oh buku kuliah. Sebenarnya aku suka baca bukunya dari dulu, dari kecil sih, kayak suka baca buku berkembang sih dulu, mulai dari KKPK terus lanjut ke komik, terus kayak akhirnya suka, Wih, kayak sekarang lagi suka buku-buku non fiksi gitu deh. non fiksi. Mau buku-buku kayak love Menarik. story juga aku masih suka baca. Nah, itu Hmm, kayaknya ada pertanyaan nih, Dek. Boleh gak iya. jawab kali ya? Kalau salah jurusan BTW aku mending bukan pindah. expert dari salah jurusan ya, jadi mungkin kita lebih sharing aja ya Iya, ini. sharing. Kayak pasti semua pernah ngalamin sih pasti ya. Jadi kayak sharing aja Pasti aku gitu. yakin pernah ngalamin. Nih Kak, ada Ini pertanyaan tips. dari Andira Fahmid. Kalau salah jurusan mending pindah atau bertahan nih Kak? Mungkin tadi Andira Fahmid kelewatan penjelasannya tadi. Kalau aku pribadi sih kayak sebenarnya ya bener kan, ada dua opsi itu, pindah atau bertahan. Nah, balik lagi sih sebenarnya kayak mungkin kamu tanya dulu kali ya ke diri kamu sendiri, bahwa kayak merasa salah jurusannya karena apa gitu. Karena pelajarannya kah atau karena apanya kah. Terus kayak coba aja lagi cari uh, kayak kamu tuh pinginnya sebenarnya jurusan yang mana. Terus kayak kamu pinginnya sebenarnya kayak environment yang kayak gimana. Kalau misalnya kamu ternyata merasa salah jurusan karena lingkungan, ya kamu coba aja cari dulu kayak kamu tuh pinginnya lingkungannya kayak gimana sih gitu. Kamu kalau misalnya kamu merasa salah jurusan, kamu cari dulu sebenarnya kamu jurusannya yang mana. Terus pelajari lagi lebih dalam, kayak jangan sampai kamu misalnya kayak aku tadi, aku langsung packing kayak karena cuman ngeliat doang satu dua hal gitu, nggak terlalu banyak ekspor. Jangan sampai nanti kamu udah milih buat uh, pindah, terus akhirnya lupa lagi, maksudnya nggak banyak belajar lagi. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu udah punya dilema itu, cari dulu, terus pastiin dulu nih ada suatu hal yang perfect buat kamu, dan kamu baru bisa putusin, make sure kalau misalnya kamu mau bertahan atau enggak. Balik lagi sih sebenarnya aku nggak bisa bilang mana yang lebih baik, tapi aku akhirnya memilih untuk tetap bertahan karena kayak aku bilang tadi, ternyata nggak ada nih jurusan yang bisa mengcover semua yang aku pinginin, nggak ada yang bisa mengcover semua yang aku mau. Karena tetap aja balik lagi ketika aku baca-baca juga,
pasti bakal ada satu dua hal yang nggak aku suka di sana gitu. Jadi aku lebih memilih buat bertahan karena ya itu, pertama, banyak resiko yang ternyata yang bakal muncul ketika aku pindah, dan akhirnya aku milih buat kayak oke, aku udah di lingkungan yang cukup beruntung, jadi harusnya aku lebih bersyukur gitu aja sih. Tuh, lebih bersyukur dan jalanin aja gitu. Buat Andira Fahmi udah Iya. terjawab ya, semoga. Nah, Tapi, ada lagi nih Kak dari balik Widi lagi Hel. ya, ceritanya kayak kamu harus jangan bandingin cerita aku dengan cerita kalian karena Ya, pasti cerita kita beda-beda, jadi harus dicari dulu sih. iya. Tuh. Oke, dari Widi Hel nih Kak, gimana sih yang benar-benar bisa buat kita tetap positive thinking untuk terus menjalani apa yang kita ambil? Tipsnya Kak, untuk tetap positive thinking. Kalau aku pribadi harus gimana caranya positive thinking tuh pasti dari lingkungan aku ya. Lingkungan aku tuh cukup mendukung aku buat positive thinking. Nah, kalau misalnya ternyata kamu lagi berada di lingkungan yang udah berusaha, teman-teman kamu udah berusaha positive thinking, tapi kayak kamu belum bisa positive thinking, kamu bisa nih cari resource yang kayak misalnya ikut beberapa atau nonton-nonton influencer yang keren atau yang apa yang menurut kamu bisa bikin lebih semangat gitu kan. Karena balik lagi positive thinking itu harus ada kalau bisa kamu semangat gitu kalau menurut aku ya. Jadi ya itu, coba cari aja kayak siapa ya yang bisa bikin kamu kalau berada di dekat dia nih kayak jadi positive thinking gitu deh. Gitu sih paling, kayak kalau kamu susah buat positive thinking diri kamu sendiri, jadi cari orang lain. Gitu. Kalau kamu gimana deh positive thinking? Bertahan tetap positive thinking. Bertahan karena apa ya? Iya sih, lingkungan ada yang mendukung, terus dari dosen-dosen juga sebenarnya cukup enjoy sih karena kayak teknik kimia di RC juga ada kayak pembagian-pembagian konsentrasinya gitu. Kayak Ya. saya kan mau fokus di permukiman. Kebetulan saya juga emang orangnya suka kayak pergi survei-survei gitu, terus memang ada kayak tujuan di masa depan untuk memperbaiki permukiman-permukiman kumuh gitu di Makassar contohnya. Enjoy sih Kak sebenarnya kalau udah dijalanin di perkuliahan lama-lama, tapi kalau udah nemu susahnya itu baru udah mengeluh deh. Ah, pasti salah jurusan nih. Tapi sebenarnya di enjoy sih Kak. Dan udah punya apa namanya? Udah punya rencana juga untuk nanti mau berkarir di mana gitu. Kayak yang dibilang sama Ahmadul Jifauzi ini, dia bilang katanya kalau saya mau bilang salah jurusan gimana ya, semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia jurusan di teknik elektro, kerjaan sekarang banyak berhubungan dengan ekonomi akuntansi dan analisa ekonomi. Gimana tuh? Video pause tadi. Emang tadi kekejar sekarang banyak kehubungan dengan ekonomi akuntansi dan analisis ekonomi. Menurut aku, kalau buat kayak kamu ngerasa salah jurusan gara-gara kondisi sekarang, kayak ternyata pekerjaan yang ada sekarang kayak gimana, itu bisa kamu cover kok ke apa namanya, kegiatan-kegiatan atau course-course luar. Kayak kan sekarang banyak nih course-course yang apalagi kalau di online gini ya, online course kan sekarang lagi tren banget ya. Itu tuh menurut aku bisa jadi apa ya, obat atau bisa jadi apa ya, pelengkap lah kalau misalnya kamu ngerasa salah jurusan karena ternyata di jurusan kamu nggak mewadahi beberapa skill lain. Jadi ya itu, kalau menurut aku salah jurusan tuh bukan hambatan atau bukan rintangan kalau kamu nggak bisa mengembangkan diri, malah harusnya kamu bisa lebih menggali nih sebenarnya sukanya di mana gitu loh. Itu sih paling. Jadi dia juga punya sesuatu nih cerita Kak. Jadi aku ini dia pernah curhat katanya salah jurusan terus sudah ikut SBMPTN 3 kali. Tapi dia enjoy tuh sama perkuliahannya. Dia enjoy karena dia nemu teman-teman yang bisa diajak gaul gitu lah Kak. Termasuk dia jadi reviewer makanan gitu Kak. Jadi dia tuh YouTuber sambil nge-review makanan. Nah, di sela-sela new normal ini masih sempat
dia ngerjain kesibukan sampingannya itu dengan makan di salah satu outlet di Makassar, yaitu Sushi Biscuit. Jadi buat Akademi Makassar yang lagi pas banget new normal ini tetap pengen jadi food hunter, yuk cobain berbagai rasa varian sushi di Sushi Biscuit. Kalian bisa order lewat GoFood atau GrabFood manapun, atau bisa datang langsung ke outlet resminya Sushi Biscuit di Jalan Bau Mangga dan Jalan Singa nomor 20, yang buka mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam. Dan juga pantengin terus Instagramnya di @susibiscuit untuk dapetin info-info promo terbaru. Jadi sekarang memang hobi-hobi dan hal-hal yang entertain begitu bisa jadi sesuatu yang ya Kak, kayak dijadiin apa sih namanya, side job juga kalau misalkan kita merasa Iya salah betul. jurusan. Iya bener banget. Kayak apalagi teman-teman aku banyak nih yang kayak masak, ya sih, terus jualan makanan. Iya, betul banget Kak. Ih, sayang banget aku nggak bisa masak. Jadi kayak tadi bagus tuh ikut challenge-nya ya nggak sih, biar kayak kalau kayak aku kan nggak bisa masak, jadinya nggak bisa jualan apa-apa. Nih ikut challenge-nya nggak sih, berduit gitu, terus dapat apa, voucher Iya. gratis ya tadi. Iya, ada voucher, Jangan terus sampai ketinggalan guys. karena ini ada giveaway juga, jadi jangan lupa untuk upload keseruan live story hari ini. Jangan lupa tag @IBS Fair 2020 dan tag @IBS FM Unhas, dan juga tag Sushi Biscuit dan sobat IndiHome KTI. Oke, mungkin. Dan jangan lupa untuk tag 3 teman kamu untuk dapetin voucher link aja. Halo, udah. Halo. Aku jelek ya sinyal. Kayaknya sempat terputus nih. Ada lagi dari Nova, menurut kakak gimana sih cara mengatasi ketidaknyamanan kalau udah terlanjur salah jurusan? Gimana tuh kak? Kalau menurut aku gimana cara untuk mengatasi ketidaknyamanan kalau udah terlanjur salah jurusan? Gimana ya? Kalau Nova mungkin bisa cari dulu gitu kayak root cause kamu gak nyaman tuh kenapa gitu, kayak apakah temennya kah, atau apakah dosennya kah, atau ternyata pelajarannya kah. Nah, mungkin kalau aku pribadi ya, aku nyikapinnya adalah dengan pertama, aku cari nih apa yang bikin aku senang di jurusan aku. Misalnya aku nggak terlalu suka nih sama pelajaran A sama B, jadi aku coba cari nih kayak lingkungannya kah yang bikin aku senang, atau kayak dosennya kah, atau kayak kegiatan-kegiatannya kah, atau kayak himpunannya kah gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kamu ternyata masih kurang nyaman, nggak ada sama sekali yang bisa dibikin nyaman, kalau aku sih mutusin buat, kalau kamu tetap mau lanjut nih ya, cari kegiatan yang menurut kamu bisa nyaman. Jadi kalaupun kamu kayak, jadi cari kegiatan yang bikin kamu nyaman, terus itu sebagai hadiah atau reward kamu setelah bekerja dan fight gitu di jurusan itu. Jadi saya balik lagi sih, aku punya cerita nih, teman aku tuh ada yang dia awal setahun ngeluh mulu kerjaannya, itu teman SMA ya, ngeluh kerjaannya karena merasa dia salah jurusan. Terus kayak habis itu dia SBM lagi nih, dia mutusin buat SBM lagi untuk kedua kalinya. Terus di SBM yang kedua kalinya itu dia keterima deh. Terus akhirnya tapi dia nggak ngambil karena setelah dia pikir-pikir bahwa salah berpindah itu belum tentu solusi terbaik. Jadi balik lagi, kamu kayak tadi aku bilang, kayak coba jangan sampai kita nggak nyaman itu cuman karena nggak nyaman karena capek doang, tapi harus berdasarkan suatu hal yang apa ya, yang beneran ada gitu. Karena pasti kita capek nggak sih, di semua jurusan tuh pasti ada capeknya gitu. Capek, pasti. Gak gampang gitu untuk mencapai sarjana tuh, nggak mudah. Pasti nggak mudah. Iya, di semuanya. Kalau aku semua jurusan pasti punya cerita masing-masing gitu. Dan pasti kalau udah berhasil ngelewatinya pasti bakalan seneng sih, bakalan lega gitu pas udah sarjana, udah akhirnya semua bisa terlewati gitu, nggak terasa udah terlewati, padahal dulu ngeluh-ngeluh salah jurusan bisa juga sarjana gitu pasti. Betul. Kemudian
dari Kumala nih Kak, Semangat bagaimana Nova. semangat Nova dari Kumala, bagaimana sih mengetahui minat bakat kita biar tahu jurusan apa yang cocok? Mungkin cocok nih buat teman-teman SD mau SBMPTN lagi, UTBK lagi. Tips-tipsnya nih Kak buat mengetahui jurusan mana nih yang cocok. Oh, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang masih SMA atau masih kayak sekolah gitu, yang belum kuliah nih ya, menurut aku sangat saranin sih buat banyak searching, banyak kayak sekarang kan di YouTube banyak banget ya kayak uh, kehidupan di jurusan A, kehidupan di Iya, jurusan B, gitu nggak iya sih? benar. Itu banyak banget kan yang kayak ngasih review-review. Nah, itu boleh banget nih teman-teman tontonin kayak gitu, karena cari sumber sebanyak-banyaknya sebelum kamu memilih. Nah, kalau misalnya kamu udah ngerasa nih, kamu masih galau, kayak udah nontonin 1000 video, terus kamu masih galau tuh, bisa nih kamu kayak chat aja kakaknya, atau kating kamu yang kenal, atau kakak kelas kamu yang kenal, terus uh, sharing, minta tanya-tanya, atau bahkan kalau kamu bisa sit in di kelas kuliah, itu boleh banget loh kamu sit in di sana gitu. Kayak karena kan apalagi ini online ya, jadi kayaknya kalau sit in tuh gampang nggak sih? Oh, iya. Jadi bisa nih kayak nggak ketahuan juga kan kayak. Jadi cobain aja dulu kayak ngerasain sehari kuliah tuh kayak gimana. Soalnya dulu tuh sempat ada program gitu di salah satu universitas yang kayak ngasih sit in gitu di Benar iya. seharian gitu. Itu boleh banget loh dicobain kayak gitu sih. Iya Kak, baru-baru Begitu sih paling. diinfoin dari departemenku juga kalau misalkan mau sit in di kampus di Undip, Udayana gitu bisa. Sekarang programnya Kampus Oh, Merdeka ya kalau nggak salah, Kampus Merdeka. wah iya tuh keren banget gak Uh, sih? jadi bisa mungkin dicoba yang begituan. Kayak lanjut Kak dari Yusuf Muskamal Kak mau tahu Kakak misalkan salah jurusan terus Kakak mau lanjut nggak S2 di jurusan yang disuka? Kalau boleh tahu mau lanjut S2 di mana nih Kak Zulfa? Hmm, Kakak kalau ada aku mau lanjut rencana? S2, kalau aku sebenarnya pingin banget lanjut di nanoteknya Jepang. Doain ya, Dek. Gitu. Ini di mana tuh Kak? Waseda atau Kyoto? Yang aku tahu sedikit gimana tuh? Tohoku. Atau Katoku? Oh di mana tuh Kak? Di distrik mana Tohoku sih? di, wah, Atau nih aku distrik? salah satu anak yang nggak terlalu tahu nih kayak kotanya di mana. Ini karena Oh jangan iya. dicontoh ya guys. Jadi aku cuma baru tahu kayak cuma denger kayak Tohoku bagus buat nanotek kayak aku. Oh. Berarti memang dari sekarang tuh udah harus direncanain, dipersiapkan ya, mau S2 di mana dan apakah nanti akan dinikmati jalannya. Tapi kalau dari saya sendiri memang awalnya salah jurusan tapi mau S2 di jurusan yang sama sih. Iya kan? Karena Kayak udah ya iya, udah kita udah kecemplung, seneng aja, udah disenengin enjoy. senengin gak sih? Bener Iya juga. betul. Dilema tuh karena remaja itu kayak sih nggak akan jauh-jauh dari kata galau dilema gitu nggak sih, Dek? Iya. Emangnya juga kita masih remaja gitu, Iya pasti pasti kayak kayak ada aja yang digalauin pakai baju aja iya, galau gimana jurusan gitu loh, kayak bener ya kan. Jadi menurut aku dimanapun itu pasti adalah galau-galaunya, ada. pasti adalah kayak nyesel-nyeselnya tuh pasti ada, tapi gimana kita Gimana? menghadapi itu. Yo, semangat semangat para. Oke. Em, jadi mungkin itu aja nih Kak. Terakhir dari ada pesan-pesan gak nih Kak dari Kak Zulfa buat teman-teman supaya tetap fight menjalani em, jurusannya? Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah, menurut aku cuma bikin kayak, ini pasti balik lagi ya, ini aku bukan the expert one, kayak aku juga masih struggle juga, dan masih jadi mahasiswa yang mencari jati diri, jadi kayak, ayo kita sama-sama bareng-bareng belajar bareng, kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama menghadapi apa yang ada, mau itu kamu pindah atau enggak, it's your choice, kita dukung semua selalu lewat virtual, dan semangat semua buat kuliah virtualnya. Ya,
Semoga semoga kita nggak terlalu lama ya kuliah virtual, karena nggak enak sih ya Kak. Virtual itu Iya enaknya bener, langsung mau proposal, nongki-nongki gitu ya nggak sih? mau ngerasain bener-bener kuliah gitu, bukan kayak bukan homeschooling juga sih namanya kalau kuliah online, kayak belajar di YouTube Iya gitu, betul. kayak nonton YouTube doang, kuliah sambil nge-YouTube gitu, sambil tiduran lah. Nggak enak banget pokoknya. Sambil bobo-bobo cantik. Mm-mm. Oke, jadi jangan lupa nih buat Akademi Makassar sama yang nonton juga, jangan lupa di tanggal 31 hari Sabtu nanti IBS Fair bakalan nemenin malam minggu kamu, tentunya dengan kegiatan yang seru dan asik-asik banget. Mulai dari virtual talk show, virtual performance, sama pengumuman online competition yang udah diadain sebulan ini, yaitu ada news anchor, podcast, sama lomba TikTok, dan IBS Award. Kalau misalkan kamu pantengin IG IBS Fair, pasti nggak sabar nunggu pemenangnya siapa aja kan. Selain itu ada juga giveaway yang sayang banget buat dilewatkan. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu di YouTube-nya IBS Unhas, jangan sampai ketinggalan. Nah, hasil giveaway dari live ini juga bakalan diumumkan setelah live. Jadi pantengin terus IG-nya IBS Fair dan IBS FM Unhas. Kegiatan ini didukung oleh Universitas Hasanuddin dan Yayasan Haji Kala, serta disponsori oleh Harper Perintis Makassar, Sobat IndiHome, Bosoa, Pemerintah Kota Makassar, Pokari Sweat, Emina, dan Dinas Kesehatan Sulsel, dan cicil.co.id, kemudian ada Susi Biskuit dan Sablon Kaos Solata. Terima kasih Kak Zulfa udah menemani live IG kita hari ini. Semoga teman-teman yang nonton hari ini dapat insight-insight baru. Tetap positive thinking, tetap fight menjalani perkuliahannya, walaupun salah jurusan tapi harus tetap fight ya, karena udah terlanjur, mau gimana lagi ya kan, pokoknya di enjoy aja sampai penderitaan itu selesai. Bener gak sih Kak? Ada closing statement Semangat nggak nih dari Kak? semuanya. Ada closing Udah, statement nggak mending Kak? kayak Udah. paling aku cuman kayak closing statement-nya udah, kita harus bisa nganggap semua ini suatu hal ya, journey yang menyenangkan. Oke, semangat semuanya, semangat teman-teman FM Unhas. Iya, dan teman-teman ITB juga terima kasih udah bergabung di live IG ini. Salam dari Unhas. Semoga bisa collab lagi ya Kak sama Radio Oke, Kampus ditunggu ITB. ya. Sukses terus Kak Iya. Radio Kampus ITB-nya. Semangat ya BS-nya, keren banget Iya. acaranya. Makasih Kak. Oke, goodbye ya. Terima kasih Kak atas waktunya. Jangan lupa Akademi Makassar yang udah ikut giveaway bakalan diumumkan setelah live ini. Jadi berdoa aja supaya kamu dapat saldonya link aja atau vouchernya Susi Biskuit buat yang udah ikutan giveaway-nya. Dea pamit undur diri, Vivat Akademia, Vivan Profesores.